Halo semua, selamat datang lagi dalam mata kuliah Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Pada seri yang ketiga ini, kita akan membahas mengenai lanjutan dari pembahasan kita selama satu semester ini, yaitu penyakit akibat kerja. Nah, penyakit akibat kerja ini menjadi salah satu faktor dalam isu keselamatan kerja. Karena faktor keselamatan kerja ini sangat penting karena juga terkait dengan kinerja karyawan dalam kinerjanya pada perusahaan. Nah, ini semakin tersedianya fasilitas keselamatan kerja pada satu perusahaan atau satu pekerjaan, maka semakin sedikit kemungkinan terjadi kecelakaan kerja dan penyakit akibat pekerjaan. Waktu pertemuan atau pembahasan waktu lalu kita sudah membahas mengenai kecelakaan kerja dan kali ini kita melanjutkan dengan penyakit akibat kerja atau sering disingkat dengan PAK, PAK. Nah, PAK ini penyakit akibat kerja di kalangan petugas kesehatan dan non-kesehatan di Indonesia situasinya belum atau kondisinya belum terekam dengan baik. Sebagai faktor penyebab, sering terjadi karena kurangnya kesadaran pekerja atau kesadaran dari perusahaan dalam memperhatikan ini penyakit akibat pekerjaan. Kemudian juga faktor penyebab lainnya adalah kualitas serta keterampilan kerja yang kurang memadai. Banyak pekerja yang meremehkan resiko dari pekerjaan ini sehingga tidak menggunakan alat-alat pengaman, walaupun sebenarnya sudah disediakan atau sudah tersedia. Tentunya setiap orang membutuhkan pekerjaan ya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk itu, ini isu-isu faktor terhadap keselamatan kerja, baik itu kecelakaan kerja atau penyakit akibat pekerjaan ini diperlukan oleh setiap orang, bukan hanya kalangan pekerja saja, tapi sudah mencakup ke area seluruh masyarakat. Dalam bekerja, keselamatan dan kesehatan kerja ini atau ketiga memiliki faktor yang sangat penting untuk diperhatikan. Karena seseorang yang em, mengalami atau ada penyakit akan berdampak pada diri sendiri, selain itu juga bisa berdampak pada keluarganya ataupun lingkungannya di mana dia hidup. Salah satu komponen yang dapat meminimalisir ini penyakit akibat kerja tentunya adalah tenaga kesehatan. Tentunya adalah tenaga kesehatan. Ya, tenaga kesehatan ini mereka memiliki kemampuan untuk menangani korban yang terpapar penyakit akibat kerja. Dan tentunya selain itu mereka bisa berkontribusi dalam mencegah terjadinya penyakit akibat kerja melalui memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja ini. Nah, tujuan kali ini pada pembahasan yang ketiga ini, tujuan kita memahami mengenai penyakit akibat kerja ini adalah untuk tidak lain untuk memperoleh informasi dan pengetahuan agar lebih mengerti tentang penyakit penyakit akibat kerja dan dapat mengurangi korban yang terpapar penyakit akibat kerja ini. Tentunya untuk meningkatkan derajat kesehatan yang ujung-ujungnya akan berdampak pada produktivitas pekerjaan kita, baik pekerjaan sehari-hari ataupun pekerjaan yang kita lakukan di satu perusahaan, ya, di satu perusahaan. Nah, penyakit akibat kerja ini kalau kita bisa definisikan ya dari pemaparan tadi, dari pendahuluan tadi, penyakit penyakit akibat kerja ini bisa didefinisikan sebagai
penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan, atau disebabkan oleh alat kerja, atau bahan kerja, ataupun penyakit yang disebabkan selama proses pekerjaan itu dilakukan, ataupun bisa disebabkan oleh lingkungan kerja. Nah, itu definisi yang bisa kita rangkum dari penyakit akibat kerja ini. Selain itu juga, penyakit akibat kerja ini merupakan penyakit yang artifisial atau man-made disease, atau dikatakan bahwa penyakit akibat kerja ini bukan terjadi dengan sendirinya, tapi karena ada kesalahan manusia di dalamnya. Jadi disebabkan oleh kesalahan manusia. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya adalah fakta yang ketiga mengenai ini penyakit akibat kerja adalah sebagai gangguan kesehatan baik jasmani maupun rohani yang ditimbulkan atau diperparah oleh aktivitas kerja atau kondisi yang berhubungan dengan pekerjaan. Nah, ini dikemukakan oleh Hebi Ilma Atsim di tahun 2013. Jadi dia lebih menerangkan bahwa ini penyakit akibat kerja bisa dikategorikan sebagai, atau sebaliknya, gangguan kesehatan, hanya berupa gangguan kesehatan, baik itu jasmani atau rohani, itu bisa dikatakan sebagai penyakit akibat kerja. Ya, jadi penyakit akibat kerja ini bukan hanya menggolongkan penyakit-penyakit yang parah saja, tapi semua yang termasuk sebagai gangguan kesehatan, baik itu jasmani atau rohani, itu bisa dikategorikan sebagai penyakit akibat pekerjaan, dan tentunya bisa diperparah dengan aktivitas pekerjaan yang dilakukan terus-menerus. Nah, penyebab dari penyakit akibat kerja ini, penyebabnya ada beberapa. Sebenarnya terdapat beberapa penyakit akibat kerja ya, yang umum. Ini penyakit akibat kerja yang umum terjadi di tempat kerja. Nah, berikut ini beberapa jenis penyebab ya. Berapa jenis penyebab yang bisa mengakibatkan penyakit akibat kerja ini. Yang pertama itu faktor fisik ya. Faktor fisik. Yang kemudian itu faktor kimiawi. Yang berikutnya faktor biologik. Dan berikutnya ada yang keempat faktor fisiologik atau ergonomik. Dan yang kelima adalah faktor psikososial. Faktor psikososial. Nah, faktor fisik bisa berupa apa? Kalau kita lihat ini faktor fisik, ya. Ini faktor fisik itu suara tinggi atau bising dapat menyebabkan ketulian. Jadi seperti itu. Jadi eh, bisa berada dari lingkungan ya. Bisa dari lingkungan, baik itu fisik, radiasi mungkin, suhu ekstrim, tekanan udara, ya. Nah, efek dari faktor ini yaitu yang tadi kita sebutkan, yaitu suara tinggi atau bising, suhu udara yang tinggi, ya, radiasi sinar elektromagnetik, yang tentunya di sini dikemukakan akibatnya, ya, kalau temperatur atau suhu yang tinggi bisa menyebabkan apa? Hiperpireksi, miliaria, heat cramp, dan seterusnya. Kemudian radiasi sinar elektromagnetik dapat menyebabkan katarak. Kemudian ada ultraviolet dapat menyebabkan konjungtivitis. Kemudian ada radioaktif, radio alfa, radio beta, gamma, dan X dapat menyebabkan gangguan terhadap sel tubuh manusia. Kemudian juga ada tekanan udara tinggi menyebabkan Poisson disease.
Kemudian getaran menyebabkan Raynaud disease, gangguan metabolisme dan polineuritis ya. Nah, faktor fisik ini sebenarnya bisa kita cegah sebelum terjadi yang akibat-akibat yang tadi itu ketulian dan seterusnya itu yang disebabkan oleh faktor-faktor fisik seperti faktor suara dan lain sebagainya itu sebenarnya kita bisa cegah. Bagaimana kita bisa cegah? Yaitu kalau pencahayaan kita bisa atur dengan mengendalikan cahaya di ruang laboratorium ya. Ya kalau ada laboratorium itu pencahayaannya harus sesuai dengan standar. Kemudian yang berikut ini ventilasi dan penyediaan air minum harus memadai ya. Ventilasi dan penyediaan air minum di tempat kerja harus memadai. Kemudian menurunkan getaran dengan bantalan anti vibrasi. Jadi ini getaran-getaran yang dimunculkan bisa kita cegah dengan ini menurunkan getaran dengan bantalan ya. Kita gunakan bantalan anti vibrasi supaya ini ya getaran yang dimunculkan itu bisa menurun. Bisa efeknya dirasakan dengan tingkat yang rendah. Kemudian berikutnya mengatur jadwal kerja yang sesuai. Jadi jadwal kerja harus diatur ya, harus diatur. Untuk itu sekarang kita lihat banyak di dunia pekerjaan menggunakan sistem shift kerja ya. Itu salah satu bentuk pencegahan atau bentuk meminimalisirkan faktor fisik yang bisa menyebabkan penyakit akibat kerja. Kemudian kita gunakan pelindung mata untuk sinar laser ya, supaya itu yang faktor fisik yang kelima ya, yang keempat, ketiga, keempat dan kelima ini, ketiga dan keempat terlebih itu bisa menurun, apalagi ini yang radiasi sinar elektromagnetik inframerah ya. Jadi kita gunakan pelindung mata untuk sinar laser. Kemudian yang terakhir, kita gunakan filter mikroskop. Kita gunakan filter mikroskop untuk dalam pekerjaan ya. Ini lebih ke pekerjaan yang di bidang biologi atau kimia. Kemudian faktor yang berikut adalah faktor kimiawi. Nah, ini asal dari faktor kimiawi ini, penyebabnya atau sumber yang bisa menyebabkan ini faktor kimiawi yaitu dari bahan baku yang diproduksi, bahan tambahan, hasil sementara dari produk juga bisa menghasilkan ini faktor kimiawi ini. Kemudian hasil samping ya, hasil samping dari produk. Jadi misalnya produk A itu menghasilkan produk A itu selain kita menghasilkan produk A, ada hasil samping, ada hasil lainnya juga yang ditimbulkan atau bisa dibilang itu limbah ya. Nah, ini termasuk juga di dalamnya yaitu sisa produksi atau bahan buangan yaitu limbah ya. Bentuknya bisa berbentuk zat padat, zat cair, gas, uap maupun partikel. Nah, cara masuk dalam tubuh dapat melalui saluran pernafasan, saluran pencernaan, ataupun kulit dan mukosa ya. Masuknya dapat secara akut dan secara kronis. Efek terhadap tubuh yaitu iritasi atau alergi, korosif, aspiksia, keracunan sistematik, kanker, dan kerusakan kelainan janin ya. Itu untuk ibu-ibu hamil. Ya bisa, atau ibu-ibu yang belum hamil juga ketika kita terkontaminasi dengan ini faktor kimia ini, maka kedepannya bisa mengganggu janin ya. Nah, ini faktor kimia ini sering terjadi pada petugas yang sering kontrak dengan bahan kimia
obat-obatan. Nah, ini semua bahan yang disebutkan tadi itu bahan-bahan kimia atau obat-obatan. Kalau kita terus kontak dengan barang-barang ini, cepat atau lambat, itu akan memberi dampak yang negatif bagi kesehatan tubuh ya. Gangguan kesehatan yang paling sering adalah dermatosis, kontak akibat kerja yang pada umumnya disebabkan oleh iritasi. Dan hanya sedikit saja karena alergi. Jadi itu yang masuk iritasi alergi itu masuk ke kelompok dermatosis. Nah, selain itu juga bahan toksik seperti trichloroten, kemudian tetraklorometan, jika itu tertelan atau masuk dalam tubuh, ataupun terhirup atau terserap melalui kulit, itu bisa menyebabkan penyakit akut ataupun kronik, dan juga bisa juga menyebabkan kematian. Tergantung itu tingkat bahayanya seperti apa. Kemudian juga bahan korosif seperti asam atau bahan asam dan basa akan mengakibatkan kerusakan jaringan ya pada daerah-daerah yang terpapar, baik itu kulit, mata ya, apalagi yang paling berbahaya itu jika terjadi kerusakan terhadap jaringan saraf atau jaringan otak ya. Kita lihat di bagian kiri ini ada gambar-gambar yang ini gambar-gambar yang didapatkan waktu petugas atau pekerja ini bekerja dengan bahan-bahan kimia ya, bahan-bahan kimia. Jadi sangat berbahaya. Nah, bagaimana kita bisa mencegah atau kita bisa meminimalisir faktor atau penyakit akibat kerja yang disebabkan oleh ini faktor kimia? Yang pertama kita gunakan ini MSDS ya, MSDS. Material Safety Data Sheets. Material Safety Data Sheet dari seluruh bahan kimia yang ada. Jadi seluruh bahan kimia itu ada MSDS-nya. Jadi seluruh bahan kimia ada MSDS-nya. Dan itu wajib diketahui oleh seluruh petugas laboratorium. Supaya ini penyakit akibat kerja melalui faktor kimia ini bisa dicegah atau bisa diminimalisir. Jadi ini MSDS ini perlu, sangat perlu bagi pekerja yang bekerja di laboratorium. Ya. Kemudian kita gunakan karet isap atau rubber bulb. Ini seperti yang di bagian kanan ini yang rubber bulb ini, yang warna orange. Ini bahannya dari karet, makanya disebut sebagai rubber atau karet isap. Atau alat vakum untuk mencegah tertelannya bahan kimia. Jadi ini digunakan di tabung-tabung atau apa ya, seperti ini ya, seperti yang di bagian kiri ini untuk instalasi-instalasi tabung kimia ini, kita gunakan ini rubber bulb supaya itu tidak mudah terhirup atau tidak mudah tertelan ya. Ini bahan-bahan kimia ini ketika dia menguap tidak mudah kita terkontaminasi. Kemudian kita menggunakan alat pelindung diri, pelindung mata, sarung tangan, celemek, maupun jas laboratorium dengan benar tentunya ya, dengan panduan. Jadi ini yang alat-alat pelindung ini wajib dilakukan. Jadi seringkali kita lihat kalau orang-orang di laboratorium ini menggunakan ini, sering terlintas di pikiran kita bahwa terlalu berlebihan ya. Padahal memang standarnya harus seperti itu karena ini bahan kimia atau faktor kimia ini sangat berbahaya bagi kesehatan. Jadi itu ketika faktor kimia ini atau bahan-bahan kimia ini kita terhirup atau terkontaminasi, kita berada di keadaan yang tidak sadar ketika itu terjadi ya. Maksudnya tidak sadar terhadap eh, kejadian yang kita alami itu. Jadi ketika kita hirup, kita tidak akan sadar ketika itu sudah masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian berikut, hindari penggunaan lensa kontak karena dapat melekat antara mata dan lensa. Jadi yang sering-sering menggunakan ini lensa kontak ini, hindari karena itu bisa menyebabkan bisa
menjadi faktor kimia bagi tubuh kita. Kemudian menggunakan alat pelindung pernafasan dengan benar. Ya, ini yang keempat, kembali lagi yang keempat ini ada baiknya kita gunakan saja pelindung mata atau kacamata. Yang kelima, menggunakan alat pelindung pernafasan dengan benar. Jadi seringkali juga ini alat pernafasan sudah ada, tapi cara penggunaannya itu kita kurang pahami. Jadi ada baiknya cara penggunaan yang benar ini kita perlu pelajari sehingga ketika kita berada di situasi atau berada di pekerjaan yang bisa menyebabkan ini faktor kimia, kita tidak akan terpapar dengan ini faktor kimia. Ya. Kemudian berikutnya adalah faktor biologi. Ini bisa berupa viral disease, yaitu rabies, hepatitis, kemudian juga fungal disease, antraks, leptospirosis, TBC, tetanus, dan seterusnya. Ya. Kemudian parasitic disease. Ini ada istilah-istilah kesehatan ya, disebutkan saja ini susah, apalagi bagaimana kalau kita alami ini. Sangat merugikan tubuh kita ya, sangat berpengaruh bagi tubuh kita. Nah ini biologi ini biasa kita dalam bentuknya ini bakteri atau sel-sel atau apa ya partikel-partikel yang berterbangan di udara. Jadi kita lihat di sini ketika kita bisa zoom, kita zoom dekat ini bentuknya seperti ini ya. Coronavirus juga masuk di sini, faktor biologi, rhinovirus, dan seterusnya ya. Ini ada HIV, ada rabies ya. Dan ini kita tidak bisa lihat ya. Kalau dengan mata telanjang kita tidak bisa lihat. Karena bentuknya ini partikel-partikel atau sel-sel yang sangat kecil untuk apa? Untuk bisa dijangkau oleh mata telanjang ya. Kemudian faktor biologi ini bisa berada di lingkungan kerja. Pada pelayanan kesehatan ini favorable bagi perkembangbiakannya ya. Jadi ini kuman ya, kuman juga masuk di situ. Ini ada banyak ini kuman bentuk apa jenis-jenis atau karakteristik kuman ini ada banyak dan itu ketika kita terpapar maka kita sudah terpapar dengan faktor biologi ya. Ini bisa bersumber juga dari pasien atau benda-benda yang terkontaminasi ataupun yang paling umum itu melalui udara. Jadi ada bentuk faktor biologi ini, baik itu apa disease-nya ini, penyebabnya ini, tergantung dari cara apa, dari cara terkontaminasinya. Bisa ada yang melalui udara, bisa melalui sentuhan, bisa melalui alat-alat kesehatan yang terkontaminasi atau benda-benda yang terkontaminasi, itu jarum suntik, ya, tempat tidur, udara, dan lain sebagainya. Bisa juga langsung dari darah manusia atau dari apa faktor dari organ-organ tubuh ya, dari organ tubuh. Virus yang menyebar melalui kontak dengan darah ya, ini yang tadi HIV dan hepatitis B. Dapat menginfeksi pekerja sebagai akibat kecelakaan kecil di pekerjaan, misalnya karena tergores atau tertusuk. Jadi ini HIV ini juga bisa, atau hepatitis B ini bisa jadi karena kelalaian dari pekerjaan ya. Nah ini contohnya ini misalnya karena tergores atau tertusuk jarum yang terkontaminasi virus. Itu faktor biologi. Nah, angka kejadian infeksi nosokomial di unit pelayanan kesehatan ini cukup tinggi, makanya ini faktor biologi ini perlu dan sangat diperhatikan, ya, sangat diperhatikan apalagi sekarang banyak virus-virus yang tersebar sehingga menyebabkan faktor biologi ini sangat diperhatikan. Nah, pekerja sangat besar sebagai contoh. Dokter di rumah sakit mempunyai resiko terkena infeksi 2-3 kali lebih besar ya daripada dokter yang praktik pribadi atau swasta, dan ini jelas ya. Tentunya yang ada di rumah sakit, dokter, karyawan, perawat ataupun tenaga kesehatan, baik kita yang juga di dunia informatika ketika kita bekerja di rumah sakit, maka kita memiliki resiko yang
lebih besar dibandingkan orang-orang atau pekerja-pekerja yang ada atau bekerja dari rumah atau bekerja tidak di lingkungan kesehatan atau rumah sakit. Nah, petugas kebersihan juga yang menangani limbah yang infeksius ya, limbah yang bisa ada dalamnya terinfeksi, senantiasa kontak dengan bahan yang tercemar, kuman, patogen ataupun debu beracun. Tentunya mereka memiliki peluang terkena infeksi lebih tinggi. Kemudian pencegahan yang bisa kita lakukan pada ini faktor biologi, yaitu yang pertama, seluruh pekerja harus mendapatkan pelatihan dasar tentang kebersihan. Ya, karena ini faktor biologi ini terjadi dari yang tadi penyebabnya bisa atau media media yang bisa menyebabkannya dari udara, dari alat-alat atau bahan, ya. Ini kita bisa cegah dengan kita melakukan atau kita mengikuti pelatihan dasar tentang kebersihan. Kemudian yang kedua, sebelum bekerja dilakukan pemeriksaan kesehatan. Ya, dilakukan pemeriksaan kesehatan. Jadi ini seperti yang gambar yang kedua, dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk memastikan bahwa pekerjanya ini berbadan sehat dan memiliki cukup kekebalan ya untuk bekerja dengan bahan yang terinfeksi. Ataupun selain itu kita bisa lakukan imunisasi. Jadi kalau kita yang sekarang yang populer ini imunisasi sering dilakukan dari sejak masih kecil. Jadi itu fungsinya untuk meningkatkan kekebalan tubuh ketika ada virus-virus yang sudah dikenali untuk masuk dalam tubuh. Ketika ada imunisasi, maka ini virus-virus ini atau ini faktor biologi ini apa tidak akan berpengaruh ya. Kemudian yang berikut, melakukan pekerjaan laboratorium dengan praktek yang benar. Ya ini bagiannya salah satu seperti yang di faktor kimia tadi, yaitu menggunakan APD yang baik dan benar. Kemudian menggunakan disinfektan yang sesuai dengan cara penggunaan yang benar. Ini masih berhubungan ya. Kemudian faktor biologi pencegahannya yang berikut, yaitu sterilisasi dan disinfeksi terhadap tempat, peralatan, sisa bahan infeksius, dan spesimen secara benar. Jadi seluruh bahan praktek kita lakukan sterilisasi ya. Kemudian berikut adalah pengolahan limbah infeksius dengan benar. Jadi limbah-limbah yang bisa menyebabkan infeksi ini diatur atau dikelola dengan benar. Jadi ini baik itu limbah yang ada, seluruh limbah yang ada kita kelola ya. Kita kelola dengan benar, bukan cuma asal buang ya. Istilahnya bukan cuma asal kita taruh, padahal itu sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh kita sendiri maupun orang lain yang ada di sekitar. Kemudian menggunakan kabinet keamanan biologis juga bisa menjadi pencegahan. Jadi ini kabinet keamanan seperti yang ada di gambar kanan bagian atas ini. Kemudian perlu diperhatikan juga kebersihan diri dari petugas. Nah ini menjadi pencegahan juga bagi faktor biologi untuk masuk dalam tubuh, bisa dicegah. Ya. Kemudian berikutnya adalah faktor fisiologi atau ergonomik. Jadi ini faktor ini akibat dari cara kerja, baik itu ya, akibat dari pekerjaan, baik itu cara kerja, posisi kerja, alat kerja, lingkungan kerja yang salah, dan konstruksi yang salah. Jadi ini bisa dilihat, ini sangat berhubungan juga dengan kita yang ada di dunia informatika ya. Jadi ini cara duduk ya, cara bekerja di depan komputer ini sangat berpengaruh terutama pada faktor fisiologi atau ergonomik ya. Jadi kalau kita salah ketika kita duduk atau kita menggunakan komputer, itu akan memberikan dampak di faktor ini ya. Dan tanpa sadar kalau kita sering gunakan komputer sambil tidur, sambil duduk, membungkuk ya, dan lain sebagainya, mata terlalu dekat dengan layar ya, itu bisa memberikan efek bagi tubuh kita, baik itu kelelahan fisik, bisa nyeri otot, deformitas tulang, perubahan bentuk, dislokasi, dan kecelakaan. Nah ini jika terjadi terus-menerus ya, mungkin efeknya kalau awal efeknya ini kecil ya.
Tapi kalau secara terus-menerus kita lakukan seperti itu, ujung-ujungnya bisa mengakibatkan penyakit akibat kerja yang lain. Mungkin mata itu terjadi gangguan, baik itu ringan ataupun berat ya, dan lain sebagainya. Atau di tulang-tulang kita, di persendian kita, lama-kelamaan kalau kita lakukan terus-menerus, itu akan sangat mengganggu. Akan terjadi penyakit akibat kerja. Nah, ini ergonomi ini adalah sebagai ilmu atau teknologi dan seni berupaya untuk menyerasikan alat, cara, proses lingkungan kerja terhadap kemampuan, kebolehan, dan batasan manusia untuk terwujudnya kondisi dan lingkungan kerja yang sehat, aman, nyaman, dan tercapainya efisiensi yang setinggi-tingginya. Jadi ini ergonomi ini ada satu cabang ilmu yang mempelajari ini khusus untuk bagaimana menciptakan lingkungan kerja atau cara kerja kita yang bisa mengakibatkan kenyamanan atau kesehatan atau keamanan dan ujung-ujungnya bisa mencapai efisiensi dari pekerjaan yang terbaik ya. Ini juga dilihat di sini eh, cara kita menggunakan keyboard ya yang terbaik ini seperti apa. Menggunakan mouse, cara pegangnya itu bagaimana yang bagus supaya tidak menyebabkan kelelahan otot, tulang dan lain sebagainya ya. Sebagian besar pekerja di perkantoran yang melakukan ini dan kita juga yang bekerja di dunia informatika juga atau berhubungan dengan komputer sering melakukan hal-hal yang salah ini. Jadi ada baiknya kita praktekkan hal-hal yang benar mulai dari hal-hal kecil, pegang mouse, cara mengetik, cara duduk dan lain sebagainya supaya ke depannya kita tidak tidak mengalami penyakit akibat kerja karena ini faktor ergonomik ya. Kemudian yang berikut adalah faktor psikososial. Faktor yang terakhir ini, faktor psikososial. Faktor ini sebagai akibat organisasi kerja, baik itu tipe kepemimpinan ya, hubungan kerja, komunikasi, keamanan, ataupun tipe kerja kita, apakah itu monoton berulang-ulang, terlalu berlebihan itu ketika kita kerja, atau kerja terlalu kurang, kerja shift, dan kerja itu lokasinya itu di mana, di perkotaan atau terpencil. Manifestasinya berupa stres, jadi ini outputnya jika terjadi ini psikososial ini bisa menyebabkan stres. Mungkin stres karena pimpinan terlalu arogan atau misalnya teman-teman tidak tidak kerjasama, itu bisa menyebabkan stres. Jadi stres bukan dari apa yang kita kerjakan, tapi lingkungan di mana kita kerja. Beberapa contoh kasus, contoh faktor psikososial yang dapat menyebabkan stres antara lain, ini pelayanan kesehatan seringkali bersifat emergensi dan menyangkut hidup mati seseorang. Nah, ini juga bisa menyebabkan stres bagi tenaga kesehatan. Untuk itu, pekerja di laboratorium kesehatan dituntut untuk memberikan pelayanan yang tepat dan cepat disertai dengan kewibawaan dan keramah tamahan. Jadi perlu adanya pelatihan mengenai ini psikososial bagi tenaga-tenaga kesehatan supaya tingkat stres ini baik itu di pasien ataupun yang melayani itu tidak menyebabkan ini faktor psikososial, tidak mengalami ini psikososial. Kemudian pekerjaan tidak mengalami faktor-faktor yang merugikan di psikososial ya. Kemudian pekerjaan pada unit-unit tertentu yang sangat monoton ini juga bisa menyebabkan stres. Kemudian hubungan kerja yang kurang serasi antara pimpinan dan bawahan atau sesama teman kerja juga bisa menyebabkan stres. Kemudian beban mental karena menjadi panutan bagi mitra kerja di sektor formal atau informal. Jadi beban mental ini ketika kita mendapatkan tanggung jawab juga ini ketika kita bertanggung jawab terhadap sesuatu ini itu bisa kalau kita tidak kelola atau tidak manage dengan sebaik-baiknya itu bisa menyebabkan
beban mental ya, dan ujung-ujungnya bisa stres. Nah, itulah faktor dari yang bisa menyebabkan ini yang menyebabkan atau sumber yang bisa menyebabkan ini penyakit akibat kerja. Mulai dari faktor psikososial, eee, ergonomik, faktor biologi, faktor kimia, dan faktor fisik. Kemudian macam-macam penyakit akibat kerja. Di sini ada banyak sekali penyakit ya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama penyakit silikosis. Penyakit silikosis disebabkan oleh pencemaran debu silika bebas. Nah, ini penyakit-penyakit ini yang ada di standar kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi ini memang sudah ada di standar ini penyakit-penyakit ini, jenis-jenisnya, kemudian penyebabnya juga sudah ada. Jadi ini diharapkan untuk pekerja ini memahami dan menyadari mengenai ini penyakit-penyakit ini. Makanya kita perlu juga untuk memahami atau membahas mengenai penyakit-penyakit akibat pekerjaan ini. Penyakit silikosis, penyakit yang disebabkan oleh pencemaran debu silika bebas yang terhisap masuk ke dalam paru-paru dan kemudian mengendap. Nah, debu silika bebas ini banyak terdapat di pabrik besi dan baja, keramik, pengocoran beton, bengkel yang mengerjakan besi, ya, baik itu mengikir, menggerinda dan lain-lain. Nah, ini debu-debu yang dihasilkan itu disebut dengan debu silika bebas, debu silika. Dan kalau kita terhirup, itu bisa masuk ke paru-paru dan kemudian mengendap. Ketika itu mengendap seperti yang digambar sini, silikosis, ya. Ketika itu mengendap, itu bisa menjadi penyakit silikosis, ya. Selain dari itu, debu silika juga banyak terdapat di tempat penampang besi, timah putih, dan tambang batu bara. Tempat kerja yang potensial untuk tercemari oleh debu silika perlu mendapatkan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, ya, supaya ini penyakit silikosis tidak diderita oleh pekerjanya. Nah, ini perlu ada perlu ada pengawasan yang tepat dan ketat karena ini penyakit silikosis belum ada obatnya yang tepat, obat belum ditemukan ya untuk menghilangkan ini. Kalau pencegahan bisa, tapi kalau obatnya kalau sudah terpapar akan sangat sulit ini disembuhkan. Nah, kemudian yang kedua ini penyakit asbestosis. Ya, penyakit asbestosis sama juga. Ini penyakit yang disebabkan oleh debu. Tapi ini kalau yang tadi silika, debu silika, kalau ini disebabkan oleh serat asbes atau debu dari serat asbes yang mencemari udara. Jadi seperti ini, ada asbes, seratnya ini bisa mencemari udara dan ketika kita terhirup atau pekerja menghirupnya, itu lama-lama bisa menyebabkan ini penyakit asbestos. Debu asbes banyak dijumpai pada pabrik dan industri yang menggunakan asbes. Pabrik pemintalan, serat asbes, pabrik beratap, asbes, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa menyebabkan gejala sesak nafas, batuk-batuk, disertai dahak. Ujung jari ini ciri-cirinya, ujung-ujung jari penderitanya akan tampak besar melebar. Apabila dilakukan pemeriksaan pada dahak, maka akan tampak debu asbes dalam dahak tersebut. Ya, jadi ini perlu juga diperhatikan ketika kita bekerja di tempat yang menggunakan asbes atau di pabrik asbes atau yang di sini yang disebutkan tadi, pabrik pemintalan serat asbes, pabrik beratap asbes dan lain sebagainya. Itu ada baiknya kita menggunakan alat pelindung APD ya, supaya terlebih khusus dalam pernafasan supaya ini penyakit ini kita tidak akan dapati. Kemudian yang berikut adalah penyakit bisnosis. Penyakit bisnosis adalah penyakit yang disebabkan oleh pencemaran debu kapas. Jadi kalau yang tadi ada debu silika, ada debu serat asbes, kemudian yang ini debu kapas ya, debu kapas. Kapas yang kita temui di keseharian itu. Nah, itu bisa juga mempengaruhi atau bisa juga mengakibatkan penyakit bisnosis. Pencemaran ini dapat dijumpai pada pabrik pemintalan kapas, pabrik tekstil, perusahaan, atau pergudangan kapas. Masa inkubasi penyakit
cukup lama, yaitu 5 tahun. Jadi selama 5 tahun kita bekerja, itu tidak akan tidak dirasakan ya, tidak dirasakan. Itu masih di tahap inkubasi. Nah, ketika dia sudah jadi ini penyakit ini, maka itu akan sangat parah ya. Tanda-tanda awal yaitu sesak nafas, terasa berat pada dada, terutama pada hari Senin, yaitu hari awal kerja di setiap minggu ya. Jadi ketika kita pulang hari Jumat, hari Senin kita temui lagi ini pekerjaan ini akan sangat terasa. Itu menurut penelitian yang dilakukan. Pada bisnosis yang sudah lanjut atau berat, penyakit tersebut biasanya juga diikuti dengan penyakit bronsitis kronis dan mungkin juga disertai dengan emfisema. Jadi ini penyakit bisnosis ini sangat bahaya karena bisa menyebabkan penyakit lainnya. Semua penyakit yang dibahas tadi penyakit-penyakit yang berbahaya ya bagi pekerjaan. Nah, ini kemudian yang berikut juga penyakit antrakosis. Sama juga penyakit pada paru-paru ya, tapi ini disebabkan oleh debu batu bara. Disebabkan oleh debu batu bara. Penyakit ini biasanya dijumpai pada pekerja-pekerja tambang batu bara atau pada pekerja-pekerja yang banyak melibatkan penggunaan batu bara seperti pengumpa batu bara pada tanur besi, lokomotif ya, kereta api, dan juga pada kapal laut bertenaga batu bara, serta pekerja boiler atau pusat listrik tenaga uap berbahan batu bara. Ini penyakit antrakosis ini ada 3 macam ya. Ada penyakit antrakosis murni, penyakit silikoantrakosis, dan penyakit tuberkulosil koantrakosis. Jadi berhati-hati ketika kita di dunia pekerjaan, kita berhubungan dengan ini batu bara. Ada baiknya seperti tadi, gunakan APD yang lengkap dan tepat. Kemudian penyakit beriliosis. Penyakit masih dengan paru-paru. Penyakit yang disebabkan oleh debu logam berilium, baik yang berupa logam murni, oksida, sulfat maupun dalam bentuk halogenida. Dapat juga menyebabkan penyakit saluran pernafasan yang disebut dengan beriliosis. Debu logam ini, logamnya ini kita bisa lihat di gambar ini. Nah, ini banyak muncul pada industri yang menggunakan logam campuran berilium, tembaga juga, atau pekerja pabrik fluoresen, pabrik pembuatan tabung radio, dan juga pada pekerja pengolahan bahan penunjang industri nuklir. Jadi ini berbahaya ya, beriliosis. Berikutnya, penyakit saluran pernafasan lainnya ya. Jadi tadi saluran pernapasan yang berhubungan dengan alat-alat produksi ya, bahan-bahan produksi, tapi ini penyakit akibat pernafasan ini bersifat akut atau kronis. Akut misalnya asma akibat kerja, sering didiagnosis sebagai TC bronchitis akut atau karena virus kronis, misalnya asbestosis. Jadi ini ketika penyakit-penyakit penyakit-penyakit paru-paru sebelumnya atau di saluran pernafasan sebelumnya yang kita bahas, kalau dia sudah parah, itu akan sangat mempengaruhi kualitas kerja kita juga ya. Seperti gejala kronis atau disebut dengan seperti gejala kronik obstructive pulmonary disease, COPD, atau edema paru akut. Penyakit ini disebabkan oleh bahan kimia seperti nitrogen oksida. Jadi bukan cuma bahan-bahan kerja yang tadi kita sebutkan, bahan batu bara, besi berilium, kapas, asbes, apalagi ya. Nah, bukan cuma itu saja, tapi bisa disebabkan oleh bahan kimia seperti nitrogen oksida. Nah, ini hasilnya akan mempengaruhi paru-paru dan ini akan muncul hal-hal yang sangat tidak diinginkan ya. Kemudian berikut penyakit yang bisa muncul adalah penyakit kulit. Pada umumnya tidak spesifik ya dan sangat menyusahkan, tidak mengancam kehidupan dan kadang-kadang sembuh sendiri. Tapi ini tidak 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 menyebabkan atau tidak mengancam kehidupan, tapi sangat tidak diinginkan ya.
Dermatitis kontak yang dilaporkan 90% merupakan penyakit kulit yang berhubungan dengan pekerjaan, ya, baik itu bahan kimia dan lain sebagainya ya. Di bangunan juga seringkali kita kalau tidak menggunakan APD atau tidak menjaga kebersihan, itu sisa-sisa bahan bangunan itu bisa menyebabkan penyakit kulit. Penting riwayat pekerjaan dalam mengidentifikasi iritan yang merupakan penyebab membuat peka atau karena faktor lain. Jadi ini bisa juga karena ada riwayat riwayat pekerjaan sebelumnya atau riwayat penyakit sebelumnya atau mungkin dia alergi dengan sesuatu bahan dan lain sebagainya. Itu bisa menyebabkan penyakit kulit. Kemudian kerusakan penyakit berikutnya adalah kerusakan pendengaran. Ini penyebabnya karena terpapar atau terpajan kebisingan yang lama. Ini pajanan ini maksudnya terekspos dengan kebisingan yang lama. Jadi ketika dia berada di industri yang ada terlalu bising, itu bisa menyebabkan ini kerusakan pendengaran. Ada beberapa kasus bukan karena pekerjaan. Riwayat pekerjaan secara detail sebaiknya jadi ini ada beberapa kasus bukan karena pekerjaan. Bisa jadi karena memang lingkungan dia bekerja atau lingkungan dia hidup di lingkungan rumah dan lain sebagainya ya. Atau di jalan. Nah, ini bisa menjadi penyebab. Riwayat pekerjaan secara detail sebaiknya didapatkan dari setiap orang dengan gangguan pendengaran. Dibuat rekomendasi tentang pencegahan terjadinya hilang pendengaran. Jadi ini ujung-ujungnya untuk bisa mencegah kita gunakan apa? Kita gunakan APD. Jadi kalau di tempat terlalu bising kita gunakan bantalan untuk mengurangi getaran ya, berupa itu yang di telinga itu kita gunakan supaya ini getaran yang diterima tidak terlalu tinggi tekanannya. Untuk mengobati juga atau untuk ketika itu sudah terjadi kita bisa gunakan alat pendengaran, alat bantu pendengaran ya, alat bantu pendengaran. Nah, kemudian gejala pada punggung dan sendi. Nah, ini bisa terjadi karena apa? Bisa terjadi karena yang tadi ergonomik mungkin ya, dari posisi kita kerja bisa menyebabkan gangguan pada sendi-sendi tulang atau otot juga bisa mengalami ini gangguan ini. Kemudian yang berikut adalah kanker. Adalah adanya presentasi yang signifikan menunjukkan kasus kanker yang disebabkan oleh pajanan di tempat kerja. Bukti bahwa jadi kalau kita terlalu lama terekspos atau terpajan oleh kebisingan, tentunya itu bisa mengganggu pendengaran dan lama kelamaan kalau kita biarkan itu bisa menyebabkan kanker telinga ya. Begitu juga dengan mata, kalau terlalu lama terpajan atau terekspos dengan sinar laser atau sinar-sinar lain sebagainya, sinar gamma, sinar laser, alfa dan lain sebagainya, itu bisa lama kelamaan bisa menyebabkan kanker. Kemudian di sini juga kalau terlalu lama dengan penyakit gangguan paru-paru, kalau paru-paru sudah rusak, yaitu bisa menyebabkan kanker. Begitu juga dengan kulit, ya. Kemudian dengan organ-organ yang lain, itu bisa eh, belum bisa terjadi karena adanya pembiaran ya, atau tidak ada pencegahan terhadap penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit yang disebabkan sebelumnya. Kalau terlalu lama kita biarkan, lama-kelamaan bisa menyebabkan kanker terhadap organ-organ. Kemudian adalah coronary artery ya ini penyakit disebabkan oleh karena stres atau karbon monoksida dan bahan kimia lain di tempat kerja. Jadi ini penyempitan pembuluh darah ini. Pembuluh darah bisa menyebabkan ujung-ujungnya bisa menyebabkan serangan jantung, stroke, dan lain sebagainya. Jadi ini bisa dilihat, awalnya ini pembuluh darah yang normal ini, dia lancar, tidak ada penghambat, kemudian lama-kelamaan dia sudah ada plak di sini, ya. Lama-kelamaan ini plak kalau dia sudah membesar, sudah banyak, lama-kelamaan ini ketika penggumpalan darah lewat, dan dia tersumbat, nah itu bisa menyebabkan stroke atau serangan ya, serangan.
terhadap organ-organ tubuh ya, atau serangan jantung, stroke, dan lain sebagainya. Kemudian penyakit liver juga bisa disebabkan karena pekerjaan. Sering didiagnosa sebagai penyakit liver oleh karena hepatitis virus atau sirosis karena alkohol. Jadi karena virus di tempat kerja ini atau bahan toksik yang ada, kita perlu ketahui riwayatnya apa, kita perlu lindungi tubuh kita dari bahan-bahan ini supaya ini penyakit liver ini tidak akan diderita. Ya, ini ciri-cirinya, ini semua berwarna kuning, mata, kemudian dari ujung-ujung jari, kuku itu berwarna kuning, sudah kekuning-kuningan. Nah, ini kalau normalnya ini hati ini apa normalnya seperti ini ilustrasi saja. Normalnya seperti ini. Kalau sudah ada penyakit liver ya ini sudah ada banyak apa ini banyak bahan yang tertempel atau apa. Ini kalau dilihat ada eh, sel-sel yang menempel di hati sehingga apa ini yang kekuning-kuningan. Nah, kalau sudah parah ini akan menyebabkan kematian. Ini penyakit liver bisa menyebabkan kematian. Kemudian yang berikut masalah neuropsikiatrik ya. Jadi ini masalah otak ya, masalah otak ataupun saraf ya yang disebabkan oleh tempat kerja. Baik itu yang bermasalah dengan otak, ya ini disebut neuropati perifer, sering dikaitkan dengan diabetes, ini gula, pemakaian alkohol atau tidak diketahui penyebabnya. Jadi ini ujung-ujungnya saraf bisa terganggu ya. Saraf bisa terganggu. Ini masalah neuropsikiatrik. Kelakuan yang tidak baik mungkin merupakan gejala awal dari stres yang berhubungan dengan pekerjaan. Jadi ini stres lama-lama bisa menjadi gangguan terhadap otak dan ujung-ujungnya saraf kita akan terganggu ya. Penggunaan juga ini merkuri ya, penggunaan bahan kimia dapat menyebabkan depresi. Ya, ini merkuri dan lain sebagainya bisa mengganggu kerja saraf. Ini sangat berbahaya juga. Kemudian penyakit yang tidak diketahui penyebabnya. Penyakit yang lain selain 13 penyakit yang sudah dikemukakan tadi yang tidak kita ketahui penyebabnya. Itu bisa paling umum itu gangguan kecemasan. Ya, gangguan kecemasan tidak tahu penyebabnya apa. Ya, tiba-tiba kita mengalami gangguan kecemasan. Itu bisa berhubungan karena ada alergi yang berhubungan dengan bahan kimia ataupun lingkungan kerja kita seperti parfum dan asap rokok dan lain sebagainya. Jadi ada orang yang ketika mencium bau tertentu dia langsung alami ini gangguan kecemasan atau alergi ya. Bisa alergi, bisa gangguan kecemasan dan lain sebagainya. Ini penyakit yang tidak diketahui penyebabnya apa itu. Nah, itu 14 penyakit yang sering kita jumpai atau 14 penyakit sebagai penyakit akibat kerja. Kemudian tips dalam mencegah penyakit kerja, ada 3 tips di sini, yaitu yang pertama memakai APD, alat pelindung diri secara benar dan teratur. Di sini kita lihat kalau di gambar sini ada helm untuk pelindung kepala, kacamata pelindung mata, dan ini yang pelindung pendengaran, yang bantalan itu yang mengurangi getaran. Kemudian ada rompi yang bisa mencegah badan kita terpapar ya. Celana kerja, ada sarung tangan, ada belt ini yang bisa tentunya ada fungsinya ya. Kemudian ada sepatu kerja, pelindung kaki ya. Jadi ini kurang lebih APD ini ilustrasi saja. Jadi ini APD yang diambil APD untuk industri ya, industri yang ada. Kalau misalnya di kesehatan lain lagi APD-nya ya. Nah, mungkin kita di informatika APD-nya ya kacamata untuk melihat dan lain sebagainya. Kursi ya. Kursi untuk bekerja itu berpengaruh juga, meja dan lain sebagainya ya.
Kemudian yang kedua adalah, tips yang kedua adalah mengenali resiko pekerjaan dan cegah supaya tidak terjadi lebih lanjut. Jadi resiko kita kenali, ketika kita sudah kenali resikonya apa. Kalau kita kerja A, resikonya bisa B, C, D, dan seterusnya. Kita kerja B, resikonya ini ya. Kita harus kenali dulu supaya kita bisa cegah. Kemudian yang ketiga adalah segera akses tempat kesehatan terdekat apabila terjadi luka yang berkelanjutan. Jadi kalau ada luka karena kecelakaan kerja yang kita sudah bahas waktu lalu, ketika terjadi itu, jangan kita biarkan, kita harus langsung akses tempat kesehatan. Baik itu ketika terjadi itu, ataupun baik itu di perusahaan, ataupun di rumah sakit, atau di puskesmas terdekat. Jadi harus kita langsung urus itu, jangan dibiarkan supaya tidak terjadi penyakit. Jadi kalau kita luka sekecil apapun, kalau kita biarkan ya, luka kecil kalau kita biarkan, beda lagi kalau luka yang bisa sembuh sendiri. Tapi kalau luka misalnya sayatan yang sudah agak dalam, itu kalau kita biarkan lama-kelamaan bisa menjadi penyakit akibat kerja. Kemudian pencegahan yang bisa dilakukan juga ada 3 pencegahan ya, 3 pencegahan dari penyakit akibat kerja ini. Yang pertama, 3 golongan pencegahan. Yang pertama, pencegahan primer ya. Pencegahan primer ini perilaku yang sehat kita perlu praktekkan. Faktor bahaya di tempat kerja juga diatur dalam pencegahan primer ini. Perilaku kerja yang baik juga diatur dalam pencegahan primer ini. Kemudian olahraga juga, gizi yang seimbang, itu semua masuk dalam pencegahan primer ini ya. Jadi kita lihat di sini makanan, olahraga, faktor bahaya di tempat kerja, perilaku kerja yang baik ya, tenaga kesehatan, perilaku kesehatan itu menjadi pencegahan primer. Jadi harus kita praktekkan dan harus ada di tempat kerja, itu menjadi pencegahan primer. Kemudian pencegahan sekunder yaitu yang diusahakan yaitu dikendalikan melalui perundang-undangan. Jadi cara kerja diatur melalui perundang-undangan itu sudah dipraktekkan di negara kita ya, sudah ada, dan itu menjadi pencegahan sekunder. Yang primer yang utamanya itu yang tadi, kita harus dari diri kita sendiri dan dari perusahaan juga. Yang kedua itu pencegahan sekunder. Yang pertama itu pengendalian melalui perundang-undangan. Kemudian pengendalian administratif dari organisasi bisa berupa rotasi pekerjaan atau pembatasan jam kerja. Ya ini yang shift. Kemudian pengendalian teknis, isolasi, alat pelindung diri, pengadaan APD, isolasi dan lain sebagainya. Kemudian ada pengendalian jalur kesehatan melalui imunisasi. Ya, imunisasi ini juga jadi pencegahan sekunder. Kemudian pencegahan tersier atau pencegahan yang ketiga. Jadi ini levelnya primer, sekunder, tersier. Ya. Yang paling atas itu primer yang harus kita lakukan ya. Ini. Harus kita olahraga, harus jaga gizi, kita juga harus sadar terhadap kesehatan, faktor bahaya kita harus pahami dan sadari, perilaku kerja yang baik kita harus praktekkan. Nah, itu menjadi pencegahan primer. Selain itu, kalau kita sudah ikuti ini, kita bisa melakukan pencegahan sekunder. Dan yang ketiga, pencegahan tersier ini dilakukan di tempat-tempat kerja atau perusahaan, pemeriksaan kesehatan prakerja. Jadi sebelum terjadi ini penyakit akibat kerja, ada baiknya pekerja yang mau masuk itu dilakukan kesehatan. Makanya sekarang setiap kali kita mau kerja, ya, mau diterima di perusahaan, perusahaan minta ini hasil pemeriksaan kesehatan supaya itu meminimalisir dari segi perusahaan untuk pembiayaan dan lain sebagainya. Jadi kalau sudah sakit, yang pasti penyakit yang diderita itu menjadi pertimbangan untuk perekrutannya. Ya. Kemudian pemeriksaan kesehatan berkala, ini juga dilakukan baik itu 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, atau 1 tahun sekali. Pemeriksaan lingkungan secara berkala, ini juga dilakukan. Kemudian surveillance kesehatan masyarakat ini dilakukan oleh puskesmas atau lembaga-lembaga kesehatan yang ada ataupun perusahaan supaya diketahui
kira-kira penyebab yang bisa mengakibatkan penyakit A di satu perusahaan itu apa-apa semua. Kebiasaannya apa-apa dari pekerja yang bisa menyebabkan dan lain sebagainya. Itu disebut dengan surveillance. Kemudian pengobatan segera bila ditemukan gangguan pada pekerja. Kemudian yang terakhir ada pengendalian segera di tempat kerja. Jadi ketika terjadi gangguan kesehatan atau terjadi penyakit akibat pekerjaan ini, maka segera dilakukan pengendalian. Nah, ini adalah usaha-usaha atau pencegahan-pencegahan yang kita bisa usahakan di dalam satu perusahaan. Jadi tips untuk kita dan bagi seluruh mahasiswa ketika kita masuk dalam dunia pekerjaan, yang pertama kita perhatikan ini untuk pekerjaan kita, yang pencegahan primer. Kemudian ada baiknya kita perhatikan pencegahan sekunder yang ada di perusahaan di mana kita akan dituju untuk bekerja. Apakah ini semua di apa? Difasilitasi di tempat kerja kita? Makin difasilitasi berarti makin baik itu perusahaan, ya. Kemudian ini juga pencegahan tersier kita perlu perhatikan di tempat kerja kita yang akan kita tuju. Apakah di situ ada pemeriksaan kesehatan sebelum kita kerja atau pemeriksaan kesehatan secara berkala? Ada enggak itu? Apalagi yang sangat berisiko, jadi pekerjaan-pekerjaan yang sangat berisiko, kita perlu pahami kalau perusahaan itu menerapkan hal-hal yang tadi ini, ya, dari pencegahan-pencegahan ini. Apakah ada? Sebaiknya perusahaan yang kita tuju itu harus ada ini tahap-tahap atau solusi pencegahan dari penyakit akibat kerja jika penyakit akibat kerja itu terdeteksi gejalanya ataupun ketika penyakit akibat kerja itu terjadi bagi pekerja. Nah, itu adalah eh, pembahasan mengenai penyakit akibat kerja, ya. Pembahasan mengenai penyakit akibat kerja pada pertemuan kali ini, dan kita akan lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya atau pembahasan selanjutnya mengenai analisis resiko dan pengendalian K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi pembahasan kita sampai di sini untuk penyakit akibat kerja. Terima kasih atas kehadiran dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.